Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, ya, kemauan, kesempatan untuk tetap selalu beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah, pahalanya insya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin sampai di Al-Baqarah ayat 182, ya. Sekarang kita lanjutkan ayat 183. Ini, tentang puasa ini, ya. Pas. Ya, pas tentang puasa, ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ketiga bulan Ramadan, ya. Ya, baik. Saya baca dulu ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, baik. Ya
ayyuha, ya fathah berdiri, mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 5 harokat, boleh 2 harokat. Kemudian ya-nya dibaca double, ada tasdidnya, ayyu. Ya. Ayyu. Halladzina. Nah, haknya dibaca pendek, langsung karena bertemu dengan huruf karena bertemu tasdid, jadi langsung masuk ke huruf yang ada tasdidnya, ya. Yaitu lam. Lamnya dibaca double, ya, karena ada tasdidnya. Dzal kasroh ya sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Alladzina isim mausul atau kata sambung. Amanu alif fathah berdiri mat tabi'i. Nun domah wawu sukun juga mat tabi'i. Masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kutiba alaikumus siyamu. Ya. Alif asyamu, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot, ditandai dengan shotnya ada tasdidnya. Shotnya dibaca double. Alaikumus siyamu, ya fathah berdiri, ya fathah alif mat tabi'i. Kemudian kama kutiba mim fathah alif juga mat tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Alalladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dzal kasroh ya sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Alladzina, kata sambung. Min qablikum. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Bacaan ikhfa. Ya. Bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian ba sukun, bacaan qalqalah dibaca memantul, ya. Pantulannya ditampakkan, ya. Min qablikum la. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan izhar dibaca jelas. La'allakum, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. La'allakum tattaqun, taknya dibaca double, ada tasdidnya. Ya, tattaqun, qaf dhammah wawu sukun mat tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf atau karena berhenti, maka menjadi mat aridh lis sukun. Ya, dibaca panjang, boleh 6 harokat, 4 harokat, atau 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Ya wahai ayyuha. Ini juga wahai gitu ya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang amanu, mereka beriman, orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan. Ini kutiba, ini kata pasif, ya. Kalau mewajibkan itu kataba. Kalau kutiba diwajibkan. Ala, atas, kum, kalian atau kamu semua, asyamu, siam, puasa, ka, seperti, ma, apa-apa, kutiba, telah diwajibkan, ala, atas, alladzina, orang-orang, min, dari, qabli, sebelum, kamu. La'alla, mudah-mudahan atau agar, kamu semua, ya, tattaqun, mereka bertakwa. Nah, ini artinya, ini sudah hafal ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan
kepada kalian, kepada kamu semua berpuasa, yaitu Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada atas orang-orang yang sebelum kamu, sebelum kalian, mudah-mudahan atau agar kalian bertakwa, ya, agar kamu semuanya bertakwa. Ini ayat 183. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mari. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin wa 'alal ladzina yutiqunahu ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyamam, yaknya dibaca double, ya, ada tasdidnya. Ayyamam, ya, fathah alif mad tabi'i panjang 2 harokat, kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk, bi dengan gunnah mendengung. Jadi masuk dengan mendengung mim. Nah, mimnya ada tasdidnya. Ya, mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan kurang lebih 2 harokat. Ma'dudat. Ain, ya, dal domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Dal fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat arif lis sukun. Mat arif lis sukun dibaca panjang, boleh 6 harokat, 4 harokat, atau 2 harokat. Kemudian qaf lam, tanda waqaf boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Faman kana, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar, ya. Faman kana, bacanya jangan famangka, ya, jangan eng, ya. Faman kana
Minkum. Ya, jangan minkum. Minkum. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf sama ikhfa samar-samar. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini namanya idgham mimi atau idgham mutamasilain, yaitu huruf apa yang dua huruf yang sama ya bertemu, yang huruf pertama berharokat sukun. Ini namanya idgham mutamasilain atau ini idgham mimi kalau mim bertemu dengan mim. Ini mim sukun bertemu dengan huruf mim dibaca gunnah atau mendengung. Ya, ditandai dengan mim tasdid. Ya, mim tasdid itu ya mendengung ditahan dua harokat. Maridon rok kasroh ya sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan izhar dibaca jelas. Maridon au ala safarin. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Kemudian kasroh tanwin bertemu dengan huruf fa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Safarin fa'id datum min. Dalnya dibaca double, ada tasdidnya ya. Fa'id da. Jadi kalau ada tasdid itu ditekan biar tampak doublenya. Fa'id datum min. Nah, domah tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Jadi mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau dibaca mendengung ditahan dua harokat. Fa'id datum min ayamin ukhor. Ya-nya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian ya fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Ukhor ada wakof, ada tanda wakofnya yaitu kof lam. Tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Nah ini ukhor berhenti dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, alif lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Ladzina kata sambung isim mausul. Yutiqunahu tok kasroh ya sukun mat tobi'i. Qaf dhammah wawu sukun, ini mat tobi'i juga. Masing-masing dibaca panjang dua harokat. Kemudian hak dhammah terbalik mat silah qasiroh panjang dua harokat sama dengan mat tobi'i. Fidyatun to. Nah, dal sukun ini huruf qalqalah dibaca mamantul ditampakkan pantulannya ya. Fidyatun to. Domah tanwin bertemu dengan huruf to bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian ain fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Miskin kaf kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Kemudian kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Faman tatawwa'a. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian wawunya dibaca double, ada tasdidnya. Tatau. Jadi tasdid itu kan sama dengan sukun ya. Jadi wawunya dibaca dulu wawu sukun ya. Tatawwa'a.
khairon fa. Nah, fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa. Dibaca samar-samar. Fahuwa khairul lah. Domah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk, bi dengan la tidak gunnah mendengung. Jadi masuk dengan tidak mendengung. Tapi lamnya dibaca double ya, ada ditandai dengan ada tasdidnya. Khairullah. Nah, ini haknya dibaca sukun karena waqaf. Nah, tanda waqaf qaf lam boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Khairullahnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Wa antasumu khairul lakum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa. Dibaca samar-samar. Shod domah wawu sukun, mat tobi'i. Mim domah wawu sukun, mat tobi'i juga. Masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Khairul lakum, domah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk, bi dengan la tidak gunnah mendengung. Ya, jadi tidak masuk ke huruf berikutnya, tetapi tidak mendengung. Lamnya ditandai dengan ada tasdidnya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, juga bacaan ikhfa. Dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan izhar. Dibaca jelas. In kuntum ta'lamun. Mim domah wawu sukun at-tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mad arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Ta'lamun. Ya baik, kita artikan ayat 184. Ayaman, yaitu beberapa hari atau berhari-hari. Gitu ya. Ayaman itu beberapa hari. Ma'dudat, yang ditentukan. Kemudian fa maka man barang siapa kana ada min dari kum kalian maridon sakit au atau ala atas safarin bepergian fa maka iddatun mengganti, wajib mengganti. Hitunglah. Ya, wajib mengganti hari yang ditinggalkan, maksudnya ya, mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Fa'iddatun min dari ayyamin hari-hari ukhor yang lain ya, atau lain ya. Wa dan ala atas alladzina orang-orang yutiquna mereka berat menjalankan hu-nya, maksudnya nya ini puasa. Fa maka iddatun fidyatun membayar fidyah. To'amu memberi makan miskin orang-orang miskin. Fa maka man barang siapa tatawwa'a sukarela mengerjakan tatawu. Tatawu itu adalah amalan-amalan sunnah ya. Tatawwa'a sukarela mengerjakan khairon kebaikan. Fa maka huwa dia
Iya itu maksudnya tatowaan itu, tatowaan khairon itu, khairun lebih baik la bagi hunya, bagi orang yang mengerjakan tatawwa khairon tadi. Wa dan an bahwa tasumu kalian tetap berpuasa, tasumu kalian berpuasa, khairun lebih baik la bagi kum kalian in jika kun ada tum kalian ta'lamun mereka mengetahui atau kalian mengetahui. Ta'lamun ya. Kalian mengetahui. Baik saya baca ayat 184 yaitu beberapa hari tertentu. Maksudnya bulan puasa itu tadi ya adalah ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu, yaitu selama 1 bulan. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat mengerjakannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, ini ada keterangan, ada tambahan penjelasan, yaitu tentang orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, dan juga orang yang hamil atau menyusui. Maka ini boleh membayar fidyah. Kemudian, boleh Pak. Oke, sebentar ya, saya selesaikan dulu ya. Nah, kemudian dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, di sini juga ada penjelasan, yaitu memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari. Jadi membayar fidyah itu 1 hari puasa, 1 hari meninggalkan puasa, yaitu dengan memberikan 1 orang miskin makan selama 1 hari. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati ingin berbuat kebajikan, ini maksudnya adalah kalau tidak lebih dari 1 orang juga lebih baik. Jadi tidak hanya 1 orang 1 kali meninggalkan puasa. Nah, kemudian juga ini ada asbabun nuzul ya. Ada asbabun nuzul ayat 184. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada Qais bin Su'aib yang sudah sangat tua, tetapi memaksa tetap berpuasa. Sudah tua, tetapi tetap memaksa berpuasa. Lalu Qais tidak berpuasa dengan konsekuensi memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Oke, monggo Bu Aning ya. Pak Ustadz matur nuwun. Ini terkait dengan berhalangan puasa. Nah, misalkan begini Pak, dulu misalkan wanita hamil itu ya, dia karena ragu akan kesehatannya dan kesehatan kandungannya, maka dia tidak berpuasa. Kemudian dikatakan kepadanya tidak diwajibkan membayar fidyah. Jadi dia pada waktu itu tidak bayar fidyah. Tahun berikutnya berarti dia nggak puasa lagi karena dia menyusui. Tahun berikutnya lagi hamil lagi. Nah, berarti jadi mungkin bisa jadi itu 4 tahun berturut-turut tidak puasa, tidak berfidyah. Nah, dengan pengertian dikatakan oleh beberapa orang itu tidak wajib bayar dan juga tidak harus fidyah.
andaikan Pak, sekarang orang ini dia merenung lah, terus dia harus bagaimana? Apakah harus membayar puasanya saat ini, beberapa tahun yang lalu itu, atau dia hanya cukup membayar fidyahnya saja Pak? Atur nuhun. Ya, baik. Nah, sebenarnya ini juga ada perbedaan pendapat yang bahwa orang yang hamil, ya, orang yang hamil itu dalam dua keadaan. Dia bisa harus mengkodok dan dia juga bisa harus hanya fidyah. Nah, ini saya agak lupa ini yang takut dengan dirinya sendiri dan bayinya itu yang harus fidyah atau yang harus puasa ini. Ini saya malah agak lupa ini. Jadi salah satunya gitu ya. Jadi kalau kehamilan itu dan menyusui itu takut dengan keadaan bayinya, maka dia harus fidyah. Dan kemudian kalau hanya takut kepada bayinya saja, maka ini juga harus mengkodok. Ini saya agak lupa ini. Berarti dua kali. Iya, dua pilihan itu. Tapi kalau tadi kok sampai kemudian menyusul seperti itu ya, itu berarti termasuk kategori yang berat melaksanakan. Meskipun dalam ayat ini memang tidak disebutkan ya secara rinci tadi tentang seorang ibu yang hamil karena takut nanti kalau puasa takut bayinya kenapa-napa ataupun takut pada dirinya sendiri, itu memang dalam ayat ini tidak disebutkan secara rinci. Hanya saja memang kalau melihat keadaan yang dijelaskan tadi kok sampai akhirnya ya bertumpuk-tumpuk ya, seperti itu sampai 4 tahun ya itu hamil terus, menyusui terus, ya itu berarti ya insya Allah fidyah ya sudah memenuhi insya Allah ya. Nuwun Pak Ustadz. Sami-sami Bu Aning. Ustadz, mau tanya, kalau fidyah itu untuk makan, karena puasa kan kita makan 2 kali ya Ustadz. Iya. Ya itu untuk 2 kali makan itu juga. Kecil aja, artinya kecilin, tapi enggak berarti biar nanti Ibu yang mana. Ya, baik. Kalau puasa itu kan makannya 2 kali. Nopo nggih? Ya, sahur sama buka. Iya, memang jatahnya sahur sama buka, tapi antara sahur dan buka itu kan pulang tarawih. Iya, orang berpuasa itu memang itu berbuka dan sahur. Tapi di antara buka dan sahur itu justru malah lebih banyak. Kadang malah lebih banyak gitu ya. Kadang malah kalau puasa gitu malah yang biasanya nggak dibeli malah dibeli gitu. Malah diada-adakan. Jadi ukurannya bukan itu ya, bukan hanya 2 kali. Ya, yang normal ya, yang normal saja makan yang biasanya itu berapa kali ya. Kalau kita di Indonesia biasa makan 1 hari 3 kali. Ya, kira-kira berapa? Itu ukurannya ya. Ukurannya bukan orang miskin loh, Bu ya. Yang kita makan. Tapi ukurannya itu yang dimakan oleh orang yang tidak berpuasa itu gitu. Iya. Ini jadi kalau ini tadi Bu Endang ini tadi ya? Bu Rifki, Pak. Oh, Bu Rifki. Maaf, enggak. Misalnya Bu Rifki. Kalau uang berapa, ya, Ustaz? misalnya Bu Rifki kalau dahar misalnya 1 kali dahar 50.000. Kalau saya kan cukup 10.000 misalnya. Sama, Pak. Jadi ya itu. Tergantung kitanya, Pak. Iya, tergantung
kita memberikannya tergantung kitanya. Ya, tergantung kitanya. Jangan diukur, alah orang miskin paling-paling 5.000 cukup. Nggak boleh ya, nggak boleh begitu. Kasih kucing tetap. Lah iya, paling-paling alah wong ra duwe paling-paling nek maem ya sego kucing misalnya. Nggak boleh begitu ya. Iya. Jadi beras saja nggak boleh ya Pak. Kan ada sebagian orang hanya memberi beras berapa gram gitu. Nggak boleh ya Pak? Oh iya boleh, boleh. Tapi Biasanya memang hanya memberikan beras ya. Nah, beras pun itu juga ukurannya beras yang biasa kita makan. Ya. Jadi kalau biasanya kita makan rojo lele ya jangan memberikan beras jatah. Sekarang juga ada beras jatah ya. Ya, jadi ukurannya yang biasa kita makan. Termasuk ibu-ibu nanti kalau zakat ya, termasuk nanti kalau ibu-ibu zakat itu juga ukurannya yang biasa kita konsumsi. Jadi jangan kita zakat yang kita berikan beras raskin. Beras raskin. Iya, nggih. Itu nggih Bu Rifki. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Baik. Kita lanjutkan ya satu ayat lagi. Panjang juga nih. Oh, panjang juga ya. Masya Allah. Panjang banget ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Malah panjang sekali ya. Oh, nggih. Ya sudah kalau gitu besok saja nggih. Nggih. Baik, enggak apa-apa. Kita lanjutkan besok insyaallah nggih. Barangkali masih ada yang ingin bertanya lagi? Tanya sedikit lagi boleh Pak? Boleh. Boleh. Ini Pak, itu kan yang dikatakan yang diberi makan orang miskin. Sementara kita mencari orang miskinnya bingung. Terus kita berikan fidyah itu ke panti asuhan atau ke panti tahfidz Quran. Boleh nggak Pak Ustadz? Insya Allah boleh. Karena panti itu kan termasuk kategori ya tidak mampu ya. Artinya sangat membutuhkan atau dibutuhkan oleh anak-anak panti, sehingga insya Allah boleh. Karena kategori orang miskin itu bukan tidak hanya orang yang dewasa, tapi anak-anak ya, anak-anak panti kan juga membutuhkan. Yang di panti maksud saya, anak-anak panti yang di panti itu kan biasanya mereka itu adalah orang-orang yang kurang ya, sehingga diberikan ke panti juga boleh. Nah oleh karenanya tadi ayatnya kan faman tatawwa'a khairon fahuwa khairullah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati berbuat kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Yang tadi disebutkan kalau jatahnya meninggalkan puasa itu ya 1 hari memberi makan kepada 1 orang miskin, maka memberi lebih itu juga maka itu lebih baik gitu. Termasuk misalnya tadi bayar fidyah dengan beras. Misalnya satu kali tidak puasa itu misalnya 1 kilo. 1 hari 1 kilo itu kan sudah lebih ya. Untuk 1 kilo dimasak untuk 1 hari itu kan sudah berlebih. Maka juga diberikan tidak hanya beras misalnya. Lauknya Ustaz. Dengan ditambah uang ini nanti untuk misalnya untuk lauknya atau diberi berupa lauknya misalnya ditambah juga ikan atau apa itu, maka itu khairullah, maka itu lebih baik baginya. Jadi boleh Bu dikasihkan di panti-panti atau di pondok. Perlu diikrarkan atau enggak? Misalnya kita dalam hati berniat atau kita katakan kepada yang diberikan bahwa ini fidyah. Ya, yang penting diikrarkan. Di samping hati kita ada niat, ketika menyerahkan itu diikrarkan.
Ya, kepada orang yang kita beri, kepada pengurus panti. Ini fidyah atas nama siapa, selama berapa hari, itu diikrarkan. Diikrarkan itu lebih baik di samping sebenarnya dengan berniat itu sudah juga sudah cukup, tapi maka diikrarkan lebih baik. Oke, sampun nggih. Oke, sami-sami. Baik, kita akhiri, kita tutup. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tahsin kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam beribadah, utamanya di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ibu-ibu semuanya selamat berpuasa. Tutup nggih. Iya, Pak Ustaz.